bisa dianggap sebagai individu yang terpisah satu sama lain. Jadi dalam hal ini Haywood mengatakan bahwa sosialisme berpandangan satu tatanan sosial itu harus dikelola secara bersama-sama dan merata, sehingga menurut beberapa pihak juga dikatakan sosialisme bicara tentang kesetaraan kelas atau umat manusia, begitu barangkali. Tidak boleh ada ketimpangan antara kelas sosial A ataupun B. Inilah kemudian sosialisme atau pemikiran yang berkembang di Eropa pada saat itu yang turut mempengaruhi pemikiran Sultan Syahrir. Lanjut mungkin. Nah, saya ingin sedikit membagi antara sosialisme macam apa yang berkembang di Eropa yang tentu mempengaruhi pemikiran Sultan Syahrir dan sosialisme di kepala Syahrir sendiri dan di Indonesia itu seperti apa. Karena tidak 100%, tidak sepenuhnya sosialisme yang berkembang di Eropa itu diterima oleh Syahrir sendiri dan kawan-kawan seperti Hatta dan sebagainya. Tidak seluruhnya itu disetujui oleh Syahrir, begitu barangkali. Ada hal-hal yang kemudian bahkan dikritisi oleh Syahrir, tapi yang lainnya beliau terima sebagai pemikiran untuk kemerdekaan Indonesia, begitu barangkali. Sosialisme di Eropa pada awal kemunculannya itu merupakan reaksi atas ketimpangan sosial pasca revolusi industri. Begitu munculnya kapitalisme, ada keterbelahan sosial yang kalau menurut Karl Marx ada kelas pekerja dan kelas borjuasi, begitu barangkali. Sosialisme di Eropa sendiri berbicara terkait perjuangan atau memperjuangkan kelas sebagai main isu. Jadi apa istilahnya? Doktrin utamanya yaitu adalah perjuangan kelas pekerja dalam hal ini proletariat untuk mendapat kesejahteraan dan kesetaraan. Sosialisme di Eropa bekerja sebagai kohesi sosial atau pengikat sosial di antara kelas-kelas yang tertindas, proletariat, dan juga menjadi agitasi atau bahan bakar politik kelas pekerja untuk akhirnya menyatu dan melakukan revolusi-revolusi sosialisme. Di Eropa sendiri sosialisme terdapat varian atau terbagi menjadi beberapa spektrum ideologis. Ada yang kiri ekstrim seperti Marxisme, Leninisme, anarkisme lebih kiri lagi dan lain sebagainya. Lalu ada yang lebih moderat seperti sosialisme demokrat yang meyakini bahwa untuk mencapai sosialisme itu tidak perlu adanya revolusi bersenjata seperti apa yang dikonsepsikan atau menjadi metodologi sosial dalam kaum Marxisme-Leninisme. Terdapat beberapa variasi yang semua hal ini sebenarnya sehari membaca hal tersebut dapat kita lihat dalam tulisan-tulisan terkait perjuangan kita dan sebagainya, sangat lekat dalam tulisannya itu terdapat konsep-konsep sosialisme. Namun kemudian sosialisme yang mana atau sosialisme macam apa yang ada di kepala Syahrir? Begitu barangkali. Lanjut. Nah, sosialisme di kepala Syahrir dan mungkin juga beberapa aktivis revolusi lain di Indonesia itu merupakan keresahan atas kolonialisme terhadap Indonesia. Kalau di Eropa itu kan sosialisme adalah reaksi terhadap kapitalisme. Kalau di negara-negara terjajah, khususnya Syahrir dan kawan-kawan, sosialisme menjadi atau kenapa ia jatuh cinta pada sosialisme? Karena ada keresahan terhadap kolonialisme yang dilakukan terhadap Indonesia. Main isunya adalah terkait kesetaraan dan kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara, karena dalam sosialisme setiap manusia harus dianggap setara, harus dianggap sebagai satu bagian saudara persaudaraan, tidak boleh ada yang ditindas, sehingga Syahrir menginterpretasikan sosialisme itu sebagai cara untuk mencapai kesetaraan dan kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara dalam hal ini Indonesia.
Nah, kalau di Eropa sendiri, sosialisme menjadi, selain menjadi paradigma dalam melihat tatanan sosiopolitik, juga sekaligus menjadi kohesi sosial atau pengikat sosial antar kelas-kelas yang tertindas atau kelas pekerja, begitu barangkali. Kalau di konsepsi Syahrir dan di Indonesia umumnya, kohesi sosialnya itu bukan kelas pekerja, tapi menggunakan nasionalisme. Jadi saya membangun rasa nasionalisme untuk mengikat persaudaraan atau mengikat rasa sosial di Indonesia, baru kemudian dimasuki pemikiran sosialisme, begitu barangkali. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa konsepsi dalam kepala Syahrir dalam melihat keadaan sosiopolitik adalah kiri tengah atau sosialis demokrat nasionalis, sosdem nasionalis, begitu barangkali. Lanjut mungkin. Nah, ini merupakan beberapa tokoh founding fathers yang keempatnya ini terikat satu sama lain, dan kita tahu bersama kalau melihat mereka semua ini lekat dengan pikiran-pikiran sayap kiri. Tapi kesemuanya ini memiliki hubungan yang cukup kompleks, begitu barangkali, tidak mulus. Dari mana asal atau penyebab hubungan yang kompleks itu? Dari pemikiran atau interpretasinya terhadap pemikiran sayap kiri yang berbeda satu sama lain. Nanti kita akan bahas sedikit bagaimana perbedaannya dan kompleksnya itu bagaimana. Hatta sendiri adalah orang yang paling dekat dengan Syahrir semasa di Eropa, karena pada saat itu Syahrir menjadi sekretaris kalau tidak salah di PI dan Hatta sebagai ketua. Beliau banyak dekat dengan Hatta, bahkan yang pertama kali meminta Syahrir untuk pulang ke Indonesia itu Hatta, di mana ia menugaskan Syahrir untuk membuat gerakan pendidikan atau edukasi yang bernama PNI baru di Indonesia untuk mendidik kaum muda, para pemuda-pemudi Indonesia untuk melakukan revolusi sosialisme, begitu barangkali. Nah, dalam hal ini saya ingin bilang bahwa pemikiran Hatta sendiri secara konsepsi di kepala itu tidak jauh berbeda dengan Syahrir. Yang membedakan kemudian adalah tindakan-tindakan atau nilai praktis yang dilakukan oleh Hatta dan Syahrir, begitu barangkali. Pada contohnya adalah ketika Indonesia memasuki status quo, Belanda pergi dan Jepang masuk, Hatta memilih untuk bekerja sama dengan Jepang dalam meraih kemerdekaan, sedangkan Syahrir memilih untuk melakukan pergerakan underground movement atau pergerakan bawah tanah, mengumpulkan massa dan tidak bekerja sama dengan Jepang. Selanjutnya adalah hubungan Syahrir dengan Soekarno. Tidak jauh berbeda dengan Hatta. Di awal-awal hubungan Soekarno dengan Syahrir itu cukup mulus ya, meskipun di akhir Syahrir dipenjarakan oleh Soekarno karena beberapa tuduhan, tapi pada dasarnya Soekarno yang juga mencintai pemikiran-pemikiran kiri itu bisa akrab dengan Syahrir. Yang menjadi pembeda adalah Soekarno dalam kepalanya lebih kuat terkait nasionalisme daripada isu-isu sosialisme. Jadi kalau dalam pendapat Syahrir itu, kalau saya tadi salah satu yang ditakutkan oleh Syahrir adalah jatuhnya Indonesia pada paham fasisme dan militerisme di tangan Soekarno. Nah, ini meskipun kemudian terjadi, Soekarno menjadi cukup otoriter pada masa itu, dan Syahrir menjadi oposisi yang paling keras melawan Soekarno. Inilah kemudian yang menjadi perbedaan antara Soekarno dengan Syahrir dalam spektrum pemikiran kiri ya. Begitu barangkali. Lalu terkait Tan Malaka,
Tan Malaka sendiri adalah orang yang sama-sama setuju dengan Syahrir ketika pada masa itu Belanda memasuki status quo, kedatangan Jepang dan Belanda pergi. Hatta dan maksud saya Malaka dan Syahrir sama-sama setuju untuk tidak melunak terhadap Jepang. Namun yang berbeda adalah Malaka memilih perlawanan bersenjata bersama Jenderal Sudirman untuk mencapai revolusi, sedangkan Syahrir masih percaya bahwa meskipun kita tidak bekerja, meskipun kita harus melawan Jepang, bukan artinya kita harus mengangkat senjata, tapi mengumpulkan massa dan menyulut kemarahan politik juga bagian dari perlawanan. Nah, dalam hal ini kenapa bisa berbeda demikian? Karena Syahrir lebih percaya dengan ideologi sosialisme demokrat yang menyatakan bahwa untuk mencapai sosialisme, metodologinya itu tidak perlu revolusi bersenjata, namun dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, inilah kemudian yang menjadi pembeda antara Malaka dengan Syahrir. Itu mungkin antara hubungan keempat tokoh ini kita bisa diskusikan nanti lebih lanjut. Tidak asik kalau di kupas sampai habis ya kira-kira. Baik. Lalu bagaimana kiprah Syahrir selama ia hidup? Pertama, Syahrir banyak melakukan gerakan-gerakan bawah tanah atau underground movement dalam memerdekakan Indonesia. Saat Syahrir pertama kali kembali dari kuliahnya di Amsterdam, beliau membentuk satu gerakan untuk melakukan pencerdasan, juga merekrut kader-kader pejuang melalui PNI baru, begitu barangkali. Inilah yang menjadi salah satu underground movement-nya Syahrir. Lalu Syahrir juga menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia yang termuda di dunia pada saat itu, 36 tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau juga dijuluki sebagai diplomat ulung, Bung Kecil, yang mana ada satu peristiwa menarik, yaitu perundingan Linggarjati. Dalam buku-buku sejarah awam, perundingan Linggarjati itu dikatakan sebagai salah satu yang merugikan Indonesia. Tapi sebenarnya bukan begitu. Yang terpenting dari perundingan Linggarjati adalah adanya satu pasal yang diselipkan oleh Syahrir terkait jika Belanda atau Indonesia melanggar perjanjian atau perundingan Linggarjati, maka keduanya bersedia ditarik untuk dirundingkan di PBB. Dan kejadian pada saat itu Belanda melakukan agresi militer pertama. Lalu bisa tolong di ketika agresi militer Belanda pertama terjadi, pada saat itu saya sudah sangat siap karena saya sudah punya prediksi, wah ini ada kemungkinan dengan bahasa Indonesia yang pertama kali merdeka masih prematur, masih lemah, dan Belanda yang sudah begitu kuat untuk kemudian Belanda mengingkari perjanjian yang telah dibuat, naik ke PBB, lalu Indonesia menang dan PBB memerintahkan agar pasukan Belanda ditarik, begitu barangkali. Lalu beliau juga selesai menjadi Perdana Menteri, ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia, yang kemudian inilah yang menjadi motor atau wadah pemikiran-pemikiran Sultan Syahrir dicurahkan dalam bentuk politik yang nyata. Karena kalau bisa dikatakan pada masa sebelum-sebelumnya itu masa yang kacau sekali. Jadi tidak bisa konsepsi yang ada di kepala Syahrir itu keluar sepenuhnya, direalisasikan sepenuhnya. Syahrir harus berkompromi dengan tokoh-tokoh lain mempunyai pemikiran berbeda, seperti tadi ada Malaka, Hatta, dan Soekarno. Setelah Indonesia merdeka, menjadi Perdana Menteri, kemudian dilengserkan karena perundingan Linggarjati itu tadi, beliau mendirikan Partai Sosialis Indonesia untuk merealisasikan pemikiran-pemikiran sosio dan politiknya. Lanjut mungkin.
baik Syahrir dan PSI. PSI merupakan partai yang didirikan oleh Syahrir untuk beroposisi, tujuan praktisnya pada saat itu pada pemerintah dan PKI yang notabene punya basis massa yang sangat besar di Indonesia pada pemilu 1950 kalau tidak salah. Partai Sosialisme Indonesia sendiri mengusung ide sosialisme kerakyatan yang digagas oleh Syahrir. Sosialisme kerakyatan itu seperti apa? Seperti tadi yang dikonsepkan oleh Syahrir, yaitu antara percampuran sosialisme demokrat dan nasionalisme. Partai Sosialisme Indonesia sendiri beranggotakan kaum terpelajar, orang-orang terpelajar, dan mengalami kendala dalam merekrut anggota partai. Kalau lihat misalnya kembarannya partai kiri di Indonesia, yaitu PKI, PSI ini sangat berbeda sekali anatomi partainya. PKI itu kalau dalam bahasa ilmu politik partai massa, karena mengumpulkan sebanyak-banyaknya massa tanpa melihat apakah secara kualitas pikir itu layak untuk berkiprah dalam karya partai. Kalau Partai Sosialisme Indonesia berbeda, banyak kaum terpelajar dan Syahrir sendiri menginginkan orang terpelajar yang masuk di PSI. Nah, hal ini sendiri menjadi bumerang bagi PSI, yaitu sulitnya PSI mendapatkan anggota dan simpatis yang berbeda dengan PKI. PSI kemudian dibubarkan oleh Soekarno sebab juga terlibat ada satu tokohnya, yaitu siapa ya? Ada salah satu tokoh di PRRI, di PSI yang mendukung gerakan kalau pada masa sekarang disebutnya otonomi daerah, yaitu pengembangan pemerintahan oleh daerah-daerahnya sendiri. Dalam hal ini muncul PRRI, beliau mendukung PRRI dan Soekarno tidak senang sehingga membubarkan PSI secara keseluruhan. Baik, itu mungkin boleh lanjut. Nah, kalau kita spektrum dari politik aliran yang kalau teman-teman tahu bukannya itu Clifford Geertz yang terkenal membagi dan membabak pemikiran-pemikiran di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan dan partai-partai yang terafiliasi dengan tradisi pemikiran tersebut. PSI boleh dikatakan dalam spektrum kanan, dalam hal ini sosialisme demokrat, yang dekat dengan nasionalisme dan beroposisi sangat kencang dengan PKI. Nanti kalau teman-teman lihat, PSI sendiri lebih sudi berkoalisi dengan Masyumi daripada harus berkoalisi dengan PKI. Saya kira ini satu hal yang menarik, di mana sama-sama sayap kiri namun keduanya beroposisi sangat kencang atau berlawanan sangat kencang, begitu barangkali. Lanjut. Baik, Syahrir dengan pemikiran sosialisme demokratnya kemudian tenggelam bersama PSI setelah dibubarkan oleh Soekarno. Dia dipenjarakan oleh Soekarno sebab setelah PSI dibubarkan, selesai perkara PRRI, ada percobaan pembunuhan terhadap Soekarno menggunakan granat di Semarang. Lalu ada informasi dari intelijen terlibat sebagai aktor dan sekarang dipenjara oleh Bung Karno. Ia menghabiskan sisa hidup di penjara dalam keadaan sakit-sakitan, stroke pada saat itu yang paling parah. Lalu setelah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengobatan yang layak di luar negeri, ia berobat di Zurich, Swiss, namun di sana ia meninggal dan tidak tertolong. Mungkin itu kisah terkait Syahrir dalam kiprahnya sekaligus pemikirannya. Pada intinya adalah yang ingin saya katakan, Syahrir dan motornya yaitu PSI itu setuju dengan
apa yang dikonsepsikan Marxis atau Karl Marx ya. Dalam hal ini Karl Marx mengatakan bahwa keadaan sosial dan politik itu harus dilihat sebagai pertentangan kelas antara proletar dan borjuis. Pertentangan kelas antara yang tertindas dan yang menindas. Nah, saya setuju dalam hal ini, namun saya sendiri tidak setuju ketika Karl Marx bilang bahwa sosialisme akan tercapai bila kaum-kaum atau kelas-kelas yang tertindas melakukan revolusi, baik itu bersenjata sehingga sosialisme bisa tercapai. Nah, dalam hal ini Syahrir murtad dari Karl Marx, dia hanya setuju terkait sudut pandang Marx dalam melihat sosial politik, yaitu melihat bahwa politik harus dilihat sebagai pertentangan kelas. Namun metode untuk mencapai sosialisme sendiri itu bisa dicapai dengan cara-cara yang demokrasi tanpa revolusi bersenjata. Itulah kemudian yang menjadi ciri khas pemikiran politik Syahrir. Next, mungkin apa sudah habis? Oh, habis. Oh iya. Iya, Baik. sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pemikiran Sultan Syahrir. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi, tapi saya ingin agak membangun abstraksi apa yang menarik didiskusikan. Yang pertama adalah ketika Syahrir mengatakan bahwa untuk mencapai sosialisme atau kesetaraan sosial itu bisa dicapai tanpa melakukan revolusi bersenjata. Nah, dalam hal ini Syahrir terlibat perdebatan dengan petinggi-petinggi di Uni Soviet, di mana Syahrir mengecam tindakan Uni Soviet yang melakukan pendekatan-pendekatan militeristik untuk mencapai sosialisme. Kata Syahrir, loh, sosialisme tidak bisa dicapai dengan pendekatan militer. Kalau begitu, apa bedanya kamu dengan kelas-kelas penindas? Sebaliknya Uni Soviet menjawab bahwa apa yang dikatakan Syahrir itu benar, tapi itu adalah sebuah utopia atau sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan cara seperti itu. Nah, hal ini menarik. Apakah pemikiran Syahrir ini hanya sebatas utopia atau kemungkinan yang tidak mungkin dicapai, atau memang ada relevansinya terkait ada relevansi dan kemungkinan untuk sosialisme dicapai dengan cara-cara yang demokratis? Itu mungkin yang menarik untuk didiskusikan yang pertama. Yang kedua adalah relevansi pemikiran Syahrir dari masa kemerdekaan hingga saat itu sebenarnya bagaimana? Mungkin seperti itu ya, nanti fleksibel saja, mungkin teman-teman ada yang mau menaikkan argumen baru, membantah argumen saya, ataupun menambah pertanyaan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih moderator sebelumnya. Silakan. Baik, Bung Raga, sebelumnya terima kasih atas pembahasan yang telah dipaparin tadi yang sangat menarik ya. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin 3 orang penanya terlebih dahulu. Silahkan yang mau nanya langsung open mic aja. Perkenalan, nama, terus alamat. Lewat chat room juga bisa sih. Silahkan.
Oh ini Bang, ada pertanyaan dari chatroom dari Mas Saiful Huda. Syahrir beragama Islam. Terus bagaimana sih cara Syahrir menyikapi parpol dan pemikiran Islam masa itu? Ini mau ditampung dulu apa gimana? Mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh ditampung dulu ya. Oke. Atau mungkin yang lebih menarik kita diskusikan sama-sama ya, daripada kesannya nanti saya seperti ceramah, teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, sangat dipersilakan mungkin moderator. Oke, mungkin ya tadi yang sudah dibilang Bung Raga, barangkali teman-teman ada pendapat atau tambahan yang berbeda dengan Bung Raga, salah sekiranya dipaparin di sini. Kita sistemnya diskusi gitu. Apa kontra apa gitu. Ya, Bang Novel. Ayo teman-teman silahkan, barangkali ada gagasan atau tambahan gitu. Pertanyaan juga boleh. Baik moderator, mungkin saya ingin ajukan dulu argumen untuk menjawab pertanyaannya dari saya Purhuda ini. Silahkan Bang. Iya, makasih moderator. Syahrir beragama Islam, bagaimana Syahrir menyikapi partai politik dan pemikiran Islam pada masa itu? Uh, Satu hal yang menarik mungkin, tapi kalau kita lihat bagaimana kiprah Syahrir, kita bisa lihat bahwa pembicaraan-pembicaraan terkait politik pemikiran Islam di dalam diskursus Syahrir itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau ditanya bagaimana Syahrir menyikapi partai politik Islam dan pemikiran Islam pada saat itu, kalau dilihat pertama dari uh, implikasi logis ideologi yang di, dipegang oleh Syahrir, yaitu sosialisme demokrat, di mana semua manusia setara dan setiap ide harus dipertarungkan dalam ide-ide demokrasi. Kita bisa lihat bahwa Syahrir menyikapi pemikiran politik Islam secara apa istilahnya, sebagai lawan dari ide yang mungkin dibawa oleh Syahrir, kadangkala sebagai kawan, di mana menjadi kawan pada saat PSI beroposisi pada PKI. Di saat itu PSI berkoalisi dengan Masyumi. Masyumi kita tahu bersama pemikiran politik Islamnya kental sekali. Maka kalau saya boleh ajukan argumen, saya sendiri cukup netral dalam melihat politik Islam dan politik-politik lainnya, mungkin begitu barangkali. Kalau menurut teman-teman sendiri mungkin gimana ya? Pengen tahu saya. Bagaimana Bung Huda yang tadi ditanyakan? Apakah cukup puas atau gimana? Oh, mic-nya rusak, Bang. Mas Saiful Huda. Oke. Ya gimana ini teman-teman? Silahkan
Kalau ada pertanyaan atau tambahan gitu. Oh, ini ada tanggapan di room chat. Tadi kan disebutkan bahwa sama-sama kiri, tapi Syahri tetap setuju dengan PKI dan justru oposisi. Itu tidak, Bang. Mungkin langsung didiskusin aja kali. Baik, kalau dari apa yang saya jelaskan tadi adalah saya sendiri setuju dengan pemikiran kiri sosialisme ketika sosialisme bicara bahwa politik harus dilihat sebagai pertentangan antara kelas atau kelas yang tertindas dan menindas. Nah, lebih lanjut oleh Marxis dikatakan bahwa untuk mencapai sosialisme harus dilakukan satu gerakan yang cukup radikal atau melalui revolusi oleh kelas-kelas pekerja. Nah, disinilah saya tidak setuju dengan pemikiran Marxis. Kemudian kan pemikiran Marxis ini dilanjutkan oleh Lenin menjadi Leninisme yang sama-sama setuju bahwa revolusi dan gerakan-gerakan yang sifatnya radikal harus dilakukan untuk mencapai sosialisme. Inilah yang kemudian menjadi paham komunis. Paham komunis ini kemudian diadopsi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang secara ide saya dari awal tidak setuju bahwa untuk mencapai sosialisme harus dilakukan gerakan-gerakan revolusi bersenjata atau revolusi berdarah begitu ya barangkali. Jadi saya setuju dengan teorinya tapi tidak setuju dengan metode praktiknya begitu barangkali. Itu mungkin, tapi kalau teman-teman punya pendapat lain lagi-lagi saya persilakan. Baik Bang, terima kasih jawabannya. Gimana teman-teman, apa ada tanggapan atau pertanyaan bisa diajukan langsung ya? Mungkin saya mau tanya Bang, kayak tadi sosialisme. Kenapa sih sosialisme itu identik dengan sifat utopis? Utopis itu kan satu sistem yang berjalan sempurna gitu. Mungkin gitu Bang. Ya, terima kasih Bung Moderator. Pemikiran sosialisme yang disebut utopis itu pemikirannya kalau saya nggak salah pertama kali dibilang bahwa sosialis itu utopis Robert Owen, disebut pemikir sosialis yang utopis, dan kemudian agak kesini Syahrir disebut utopis juga. Kenapa disebut utopis? Pertama, utopis itu adalah, kalau saya boleh bikin definisi baru, satu mimpi atau kemungkinan yang sama sekali tidak mungkin untuk dicapai begitu kali. Misalkan manusia mau terbang, mau punya sayap, itu suatu hal yang nggak mungkin terjadi. Nah, sifat dari utopianya ini oleh Marxis, oleh Karl Marx dipotong dan mengatakan bahwa untuk mencapai sosialisme, kesetaraan umat manusia, kesetaraan, hilangnya penindasan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam ekonomi, itu harus dilakukan revolusi materialisme atau revolusi di dunia nyata begitu barangkali. Nah, inilah kemudian yang menjadi pembeda antara sosialisme yang disebut utopis dengan sosialisme yang
kemudian menjadi sosialisme atau Marxisme-Leninisme komunis. Dikatakan utopis karena sosialisme yang dianut oleh SR itu mengatakan untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan nggak perlu melakukan gerakan-gerakan revolusi bersenjata dan berdarah. Cukup dengan berdebat, menawarkan ide, nanti biarkan masyarakat yang milih. Jadi kita mengajukan ide, nanti masyarakat yang milih. Nah, itu yang kemudian disebut utopis. Kalau kayak gitu-gitu aja nggak mungkin mencapai sosialisme. Harus ada gerakan yang cukup berani begitu barangkali. Tidak bisa melalui demokrasi begitu. Itulah yang disebut utopis. Mungkin seperti itu ya, Bung. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Ini di room chat ada tanggapan, Bang. Ya, saya setuju dengan Bang Raga. Persoalan kiri sosialis moderat dengan yang bersifat revolusioner. Hal ini pernah terjadi juga pada masa pergerakan yang mana ISDV terbagi menjadi dua kelompok. Ya, saya kira pendapat yang cukup menarik dari Bung Saiful Huda. Lebih menarik lagi kalau on mic mungkin. Katanya mic-nya rusak, Bang. Bung Saiful Huda. Sayang sekali. Ini ada pertanyaan lagi, Bang, dari Bung Saiful. Apa jasa beliau dalam kemerdekaan Indonesia, sedangkan Syahrir tangkap beberapa kali pada saat itu? Bang. Baik. Kiprah Syahrir atau jasanya ya, perannya Syahrir dalam kemerdekaan Indonesia yang pertama sudah jelas beliau sebagai salah satu konsepsi yang membentuk bagaimana seharusnya Indonesia itu berdiri. Apakah Indonesia harus negara republik, apakah harus kesultanan, apakah sistemnya harus Islamisme, apakah sistemnya harus apa. Syahrir ikut menyumbang ide dalam membentuk konsepsi kenegaraan Indonesia begitu ya barangkali. Lebih konkret lagi mungkin Syahrir perannya dalam kemerdekaan Indonesia itu banyak melakukan aksi-aksi perekrutan dan pendidikan politik bawah tanah ya. Artinya adalah melakukan gerakan-gerakan tersembunyi yang merekrut anak-anak muda untuk sama-sama mempelajari sosialisme sehingga dapat sama-sama melawan kolonialisme. Begitu ya barangkali. Lebih jauh lagi, saya sebagai Perdana Menteri banyak terlibat dalam diplomasi untuk akhirnya Indonesia diakui sebagai negara secara de facto dan de jure. Seperti contohnya adalah ketika ada pertemuan di PBB, sebelum beliau menuju rapat ke PBB, beliau mampir ke India membawa bantuan sekian ribu ton beras, sekian ratus ton beras, karena pada saat itu di India sedang mengalami krisis pangan. Dikasih bantuan lalu istilahnya apa ya, melobi-lobi Perdana Menteri India untuk
mendukung Indonesia. Lalu pergi ke Mesir, Maroko, dan lain sebagainya, baru pergi ke PBB. Sehingga saat di PBB, ketika rapat, sudah ada backingannya, sudah ada Maroko, sudah ada Mesir, sudah ada India yang sebelumnya sudah disambangi oleh Syahrir. Sehingga Indonesia kemudian diakui di dunia sebagai negara yang merdeka. Mungkin itu peran-peran Syahrir ya. Kalau sebagai aktivis beliau banyak mendidik, sebagai negarawan beliau menyumbang ide, sebagai pejabat politik beliau melakukan taktik-taktik politik yang diplomatis dan efektif tentunya. Mungkin itu ya yang saya pahami. Saya sendiri sih sebenarnya ingin mendengar pendapat teman-teman ya gitu. Kayaknya seru gitu. Saya langsung jawab aja pertanyaannya. Basis masanya itu bukan berasal dari daerah ya, tapi orang yang sama-sama setuju dengan sosialisme, itulah yang menjadi basis massa Syahrir. Ini juga kemudian yang menjadi kendala bagi PSI saat itu, karena ide sosialisme Syahrir itu kan yang Syahrir itu sejak awal orang terpelajar ya, terdidik sekolah di sekolah-sekolah standar Eropa dan berkuliah di Eropa, menemukan ide sosialisme, begitu dipasarkan di Indonesia yang notabene belum banyak mendapatkan pendidikan yang layak, terlalu abstrak ide sosialisme Syahrir di Indonesia. Sehingga yang menjadi basis masanya itu orang-orang yang sama-sama terpelajar, ya minimal lulusan AMS lah atau ABS begitu. Jadi orang-orang simpatisan Syahrir. Itu mungkin ya. Karena basis massa di PSI tidak berkembang ya. Kalau contoh ya saya PKI itu kan basis massanya seluruh petani dan buruh direkrut semua oleh PKI tanpa mempedulikan apakah petani dan buruh tersebut tahu apa itu ide komunis, yang penting ikut saja begitu barangkali. Nah, kalau sosialisme perlu waktu atau jenjang yang cukup panjang untuk mendapatkan kader. Kalau PKI sudah 1.000 kader, PSI baru 100, lalu seterusnya dan seterusnya begitu barangkali. Sehingga PSI sulit tumbuh dan kursinya di parlemen segitu-gitu aja. Kalau tidak salah paling banyak itu PSI hanya punya 4 wakil di parlemen. Itu juga udah prestasi ya, karena terlalu abstrak ide sosialisme itu dalam masyarakat Indonesia sendiri. Mungkin itu barangkali. Baik, pertama di ide original dari PSI-nya sendiri kan membela bahwa secara sosial manusia itu harus diperlakukan setara dan sejahtera, sehingga ada gerakan-gerakan di daerah, di banyak daerah yang merasa bahwa politik dan pembangunan di Indonesia itu terlalu sifatnya Jawa-sentris ya, melakukan banyak gerakan-gerakan kedaerahan, salah satunya PRRI. Nah, posisi PSI yang mendukung kesetaraan juga ketika mendukung kesetaraan berarti juga mendukung pemerataan begitu barangkali. Tidak hanya di Jawa,
PSI pada saat itu juga mendukung bahwa kemajuan pembangunan infrastruktur, kegiatan politik juga harus dibagi ke daerah-daerah. Nah, lalu kemudian ada salah satu tokohnya, bukan Syahrir, saya siapa, saya tidak mau sebut dan takut salah, mungkin bisa dikoreksi. Ada salah satu tokoh di PKI yang menyatakan simpatinya terhadap PRRI, sehingga pada saat itu PSI dianggap mendukung pemberontakan PRRI, lalu dibubarkan oleh Soekarno begitu barangkali. Ya, bukannya PRRI sifatnya revolusioner ya Bang. Sedangkan PSI dapat kita lihat yang bersifat sosialis moderat. Belum PSI tempat di mana. Seperti yang saya katakan ya tadi, sosialisme dalam konsepsi Syahrir sendiri memang sosialisme demokrat, tapi yang kemudian memberikan dukungan atau simpatinya itu bukan Syahrir sendiri. Coba kita lihat sebentar ya. Siapa gerangan yang memberikan simpati terhadap RRI? Nah, salah satu tokoh di PSI yang boleh dibilang melenceng dari pemikirannya saya yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo, salah satu yang memberikan simpati ya terhadap RRI. Saya sendiri simpati terhadap gerakan-gerakan kedaerahan bukan berarti setuju dengan harus melakukan revolusi. Beliau hanya setuju bahwa pemerataan dan kesetaraan politik dan pembangunan harus dibagi ke daerah-daerah. Mungkin di titik itu saya bisa setuju begitu barangkali. Oke, terima kasih sudah dijabarin dari jawaban oleh Bung Raga. Ini kok yang nanya Bung Huda terus ya. Yang lain gimana nih? Mungkin kalau nggak ada kan cukupan sampai di sini. Gimana Bang? Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin apresiasi kepada teman-teman semua yang hadir. Juga saya ingin mengajak untuk lain kali teman-teman yang aktif di pihak kognisi bisa main ke Rubrik Poll, bisa dicari IG-nya Rubrik Poll, bisa ikut juga diskusi. Saya kira di sana juga cukup untuk berdiskusi ya. Mungkin itu Bang. Terima kasih atas ajakannya. Mungkin lain kali bisa boleh ajak saya lagi atau teman-teman yang lain. Saya sangat senang diajak untuk mengisi diskusi-diskusi seperti ini. Mungkin terima kasih Bang. Dikembalikan kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin nanti akan bicara kognisi bisa main ya ke Rubrik Poll. Cukupkan acara sampai acara hari ini. Saya akan membacakan kesimpulannya terkait tadi Sultan Syahrir adalah satu tokoh sosialisme Indonesia. Kenapa sih beliau itu, maksudnya Syahrir itu merupakan ide sosialisme yaitu di Eropa lewat sekolah di Eropa. Kenapa Syahrir kalau saya di sini saya buat tadi saya bilang siapa ini? Karena satu, beliau keresahan atas kolonialisme terhadap Indonesia. Yang kedua, kesetaraan dan kemerdekaan dalam berbangsa dan bernegara. Terus ketiga, nasionalisme sebagai kohesi sosial. Terus yang terakhir adalah kiri tengah atau sostem nasionalis. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya sebagai moderator berterima kasih pada teman-teman dan Bung Raga telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada pemantik kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, kepada moderator dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kami mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan dimohon untuk tidak keluar dari room meeting terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semuanya on cam. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, makasih buat semuanya. Izin pamit Ya ya. Kak, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak atas ilmunya. Terima kasih. Terima kasih semua. Izin Terima keluar. kasih. Ilmunya. Selesai juga.